Ya, ini hasil instalasi watch face pertama kita ya. Langsung kita coba di Galaxy Watch kita. Nah, ini juga udah girometernya udah jalan gitu ya. Kalau kita goyang-goyangin gini, dia akan ikut bergerak tuh. Seperti itu. Ya, ya. Oke. Ya, halo semua. Di video kali ini kita mau bahas kita mau bikin watch face di jam tangan Galaxy Watch kita. Kalau teman-teman bosan gitu ya sama tampilan watch face-nya yang ada di Galaxy Watch, terus udah coba juga install beberapa yang free tapi tetap mau modifikasi sesuai dengan keinginan, nanti di video ini kita bahas gimana cara bikinnya sampai nanti jadi dan bisa kita install di Galaxy Watch kita. Dan untuk bikinnya ini awalnya saya pikir harus bisa akan ada coding-codingnya gitu ya, ada programmingnya ya untuk ngambil persentase baterai yang terpakai, ambil berapa step yang sudah dilakukan. Tapi ternyata nanti nggak perlu programming sama sekali karena ada bantuan toolsnya namanya Galaxy Watch Studio. Nanti kita pakai tools ini untuk kita bikin Galaxy Watch kita. Bukan Galaxy Watch kita, untuk bikin watch face di Galaxy Watch kita. Oke, kita mulai mulai dari instalasi sampai jadi kita bisa install di Galaxy Watch kita. Ya, step pertama kita akan download dulu Galaxy Watch Studio-nya, kemudian kita install ke komputer kita. Untuk download softwarenya ada di sini. Teman-teman bisa googling aja ke sini, masuk ke sini, browsing ke developer.samsung.com. Nanti di sini ada pilihan yang namanya Galaxy Watch. Di desain Galaxy Watch gitu ya, kita klik ini. Nah, kemudian nanti di sini ini kita masuk ke bagian Samsung Developer untuk Galaxy Watch-nya. Kita pilih ini aja, Get Started. Kemudian kita masuk ke sini aja, paling atas nih di Galaxy Watch Studio-nya. Kemudian kalau kita buka ini, nah ini ada software-nya di sini. Nanti bisa scroll sedikit ke bawah. Ini ada Galaxy Watch Studio for Windows. Kalau teman-teman yang pakai Windows, download-nya pakai yang ini. Kalau yang pakai Mac OS, nanti download-nya pakai yang ini. Karena saya pakai Windows, saya download yang ini. Kemudian di komputer saya udah install gitu ya. Nanti teman-teman bisa download aja file ini, kemudian di-install di komputernya. Ini ada requirement-nya, minimal speknya seperti ini. Windows 10 64 bit, kemudian pakai dual core, kemudian ada RAM-nya minimal 2 GB, terus ada space disk-nya minimal ada free 1 GB, dan sudah terinstall Java SE 8. Ya, setelah Galaxy Watch Studio-nya terinstall, coba dibuka, nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Di sini kita bisa gunakan sampel, atau kita ada ini recent, beberapa project yang terakhir pernah kita buka, atau kita mau buat new. Untuk yang pertama ini kita bikin new aja, kemudian kita tulis di sini namanya ya. Misalnya apa ya? Watch face demo 1 deh. Oke, kita kasih nama, terus kemudian kita klik OK. Nah, tampilannya nanti area kerjanya seperti ini nih. Di bagian sini, di sebelah kiri ini adalah area kerja kita, tempat kita membuat watch face-nya. Kemudian di kanan ini adalah live preview-nya, hasil dari yang kita desain di sini. Dan kalau diperhatikan di bagian paling kiri ini, di sidebar-nya ini ada beberapa tools atau aset-aset yang sudah disediakan oleh Galaxy Watch Studio gitu. Jadi tinggal kita pakai aja. Dia udah menyediakan beberapa yang default, tapi nanti kalau kita mau bikin sendiri juga memungkinkan. Biar lebih ke gambar, ini kita coba pilih ya. Klik aja background, nanti kita bisa dipilih background yang sudah dia siapkan. Misalnya saya pilih salah satu deh. Misalnya ini ya, gitu ya. Nah, ini background yang kita pilih, ini di live preview-nya langsung muncul di sini. Dan nanti kalau dilihat di sini di bawah sini, ini adalah layer kayak kalau di Photoshop ini adalah layer ya, gambar dari yang aset-aset yang kita pilih. Kemudian saat salah satu aset kita pilih, ini di tengahnya sini, ini adalah properties-nya nih, properties dari aset ini. Kita bisa atur-atur nih ukurannya, terus letaknya, dan macam-macam di sini. Oke, ini kita sudah punya background-nya. Kemudian kita bisa tambahkan nih indeksnya, atau ini ukuran waktunya ya. Nah, kita mau yang seperti ini. Ini sudah disediakan beberapa yang default. Saya coba aja yang default, kita pakai mana ya?
Ini teman-teman bisa pilih. Nanti kalau misalnya kita sudah punya gambarnya juga kita bisa import image-nya dari sini. Tapi untuk yang pertama ini kita coba yang sederhana dulu. Saya pakai yang ini aja deh. Nah, ini nanti otomatis indeks-indeksnya, angka AA ininya apa namanya nih? Yang garis-garis indeks yang menunjukkan waktunya sudah disediakan di sini. Ini live reviewnya langsung kelihatan juga. Kemudian kita bisa tambahkan ininya, jarum jamnya, jarum menitnya, jarum detiknya dari sini. Ini ada aset-aset beberapa yang sudah disiapkan. Default asetnya kita bisa pilih aja. Coba kita pilih yang mana ya. Jadi teman-teman bebas ya, bisa pilih yang yang disuka di sini. Ini saya bisa pilih ini jamnya. Kemudian saya mau tambahin lagi menitnya. Pakai menitnya mana ya? Tadi oke, ini menitnya. Kemudian satu lagi detiknya. Kalau nggak mau pakai detik juga bisa aja ya. Tapi ini saya mau tambahkan detiknya. Oke, ini saya udah punya semua. Kalau dilihat ini live previewnya juga sudah langsung muncul. Cuma problemnya ini kita belum setting nih. Ini ada layernya, ini ada indeksnya, ini jam, ini menit, ini detik. Nah, untuk yang jamnya di propertinya saya bisa setting di sini. Ini nanti tolong jarum ini mengikuti disync dengan jam dengan waktu pada jam gitu ya. Kalau yang ini yang menitnya kita setting tolong ikutin berdasarkan menitnya. Dan satu lagi ini yang second, yang detik kita tulis juga ini mengikuti detik dari jam HIOS-nya. Nah, ini udah kelihatan ya. Ini sekarang jam 15.14 ini sudah mengikuti nih. Kalau kita mau live gitu ya, kita klik aja play, nanti dia akan jalan nih. Ini akan live previewnya muncul di sini. Terus apalagi ini propertinya, saya kasih contoh misalnya ini properti yang secondnya ini kan detiknya agak ini ya, dia akan tak seperti itu ya. Kalau kita mau pilih yang lebih smooth, di sini ada propertinya kita bisa atur ini movement effect-nya yang ini, coba ini kita lihat ya. Nah, dia akan seperti itu, akan sedikit berbeda ya. Atau satu lagi yang ini. Oke, ini nggak beda jauh sama yang tadi ya. Oke, nah ini bisa diatur-atur nih propertinya. Saat kita pilih salah satu layer, ini otomatis propertinya akan berubah. Itu ya, teman-teman bisa atur nanti di sini properti yang dibutuhkan. Oke, tadi kita udah punya, kita udah tambahkan background, kita udah tambahkan index, kita udah tambahkan watch face. Sekarang kita bisa tambahkan juga ini ada, kalau kita nggak mau jamnya jam digital, nggak mau jam analog, nah kita bisa tambahkan ini. Kita tambahkan ini, bisa kita atur ya, misalnya kita mau di sini. Atau nih balik nih propertinya saya nggak mau pakai second deh, nggak mau pakai detiknya, ini bisa di delete aja. Oke, enter. Terus misalnya saya mau ini di bold gitu ya, atau ukuran fontnya mau diganti, nanti bisa diganti, atau saya mau taruh di atas aja di sini deh. Oke, seperti itu. Dan saya maunya ini jangan di bawahnya jam ini ya, jam sama menit sama detik ini. Dilihat ya, kalau detiknya lewat nih seolah-olah detiknya di bawah, ininya di atasnya nih. Tapi ini harusnya ada di bawah nih. Kita tinggal pindahin aja ukuran layernya ke sini. Nah, itu. Oke, mindahinnya bisa pakai ini atau bisa ini juga ya. Kita mau naikin satu gitu misalnya. Atau kita nanti teman-teman bisa juga pakai yang ada di sini nih. Send to back gitu ya, atau send to front, bisa kelihatan dari sini. Bukan ini, sorry, ini posisinya mau rata kiri, rata kanan, tapi yang ini send to back atau send to front nanti dari sini. Bring forward, terus ini apa? Send backward, ini bring to front, ini langsung ditaruh di paling depan, atau ini send to back, ini yang paling belakang. Gitu. Kalau paling belakang dia nggak kelihatan karena kealingan sama ini, sama backgroundnya. Kita naikin lagi aja, naikinnya bisa dari sini. Oke, nah sampai sini kita udah punya jam nih, dia udah preview jalan nih. Terus kemudian kalau kita punya image, kita bisa tambahkan di sini image-nya. Ini default-nya, nanti bisa dipilih. Kalau punya image sendiri, aksesoris gambar yang mau ditampilin juga bisa di load aja ke dalam lembar kerja kitanya. Itu mesti dipotong, cancel. Oke, terus atau kalau kita mau tambahkan teks gitu ya di sini. Nah, ini teksnya. Kita bisa tambahkan nih teksnya apa nih? Persentase baterainya kah?
atau banyaknya step yang sudah dilakukan dari hitungan si Galaxy Watch kita bisa tambahkan. Contohnya saya mau tambahin ini aja deh, baterai. Kan dia akan ambil nih. Saya taruh di sini misalnya ya. Oke. Ini sisa baterainya kelihatan di sini. Tapi saya mau ini fontnya bold, ukurannya jangan ini kegedean, saya mau agak kecil lagi. Misalnya saya mau tulis berapa ya, 16 aja, dia akan menyesuaikan tuh. Oke, nanti bisa kalau kita mau desain kita bisa kasih gambarnya ya, backgroundnya tadi, image-nya misalnya ada bullet atau ada kotaknya di sini untuk menandakan jam baterainya. Kemudian yang mau kasih lihat lagi, oke, ini juga jangan di bawah, jangan di atas, kita turunin aja, di bawahnya jam di sini. Kemudian ini baterainya, setiap kali kita pilih ini kita bisa atur nih di sini nih. Misalnya jamnya kita mau lihat ya, kita mau majuin nih dari yang seharusnya nih, kita bisa atur di sini. Ini dari sisi watch-nya. Terus misalnya kita mau lihat ini nanti kalau ada yang berhubungan dengan tanggal, kita bisa atur di sini tanggal, bulan, sama tahunnya. Atau baterainya, kita nih kan posisinya 100%, kita mau lihat tampilannya kalau dia 17%, 23%, 34% seperti apa, kita bisa atur di sini. Begitu juga dengan gironya di sini kita bisa atur-atur nanti, tapi ini karena kita belum manfaatin jadi nggak kelihatan efeknya. Ya, selanjutnya kita bisa tambahkan lagi teks yang lainnya. Ini ada banyak pilihannya, teman-teman bisa pilih di sini. Ini salah satunya kalau kita mau free text gitu ya, normal text, kita pakai ini. Atau kalau misalnya kita mau pakai ini deh, step count, sudah berapa langkah yang dilakukan. Nanti ini jumlah langkahnya akan diambil dari data Galaxy Watch kita, cuman kita mau tampilkan di sini gitu ya. Nah, ini nanti muncul di sini. Nah, ini kita bisa atur-atur nih tampilannya di sini di health. Misalnya kita mau bikin berapa, 1520 gitu ya, kita enter. Nanti dia muncul di sini. Atau kalau kita misalnya tidak mau ini, kita mau bold, terus mau apa lagi, ukurannya terlalu besar 22, saya mau bikin jadi 16 gitu ya. Ini muncul di sini. Dan ini juga ini kan statusnya ini, atau kalau warnanya mau diganti-ganti juga gitu ya. Nah, ini kan dia posisinya ada di atasnya jam nih. Jadi kita bisa turunin di sini. Kita turunin, taruhnya di bawah jam. Gitu ya. Nah, ini jamnya kita coba puter-puter gitu ya. Nah, harusnya dia akan melewati itu. Dia akan ada di bawah si jarum jamnya ini. Tapi untuk demo ini nih jelek, saya nggak mau pakai dua ini. Kita delete aja. Ini cuma buat menunjukkan kalau nanti teman-teman butuh mau pakai teks ini. Atau kalau kita mau tambahkan animation, kita bisa pilih dari sini. Nah, ini nanti Galaxy Watch Studio kasih tahu sebenarnya dia animationnya itu dia cuma kita bentuk gambar yang sekuensial animasinya di beberapa layer gitu ya. Di beberapa image. Nanti semua image itu dikumpulin jadi satu, digerakin sama si Visual Galaxy Studio, Galaxy Watch Studio-nya. Ini ada contoh image-nya, contoh animasinya. Ini dia punya gambar. Ini kita pilih aja semua, kemudian kita open. Nanti seluruh gambar itu di loading menjadi satu grup ini nih, satu grup animation gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat nih animasinya nih tuh, kalau di sini tuh muter seperti ini karena dia si Galaxy Watch Studio-nya akan membaca tadi frame per frame tadi gambar-gambar yang kita upload gitu ya. Tapi untuk demo ini saya nggak pakai nih ya, ini kita delete aja. Tapi nanti kalau teman-teman mau butuh animasi bisa load dari sini. Atau kalau mau bikin sendiri juga bisa, nanti terus dibentuk dalam beberapa gambar yang terpisah gitu ya. Itu bisa dari Photoshop atau yang program gambar yang lainnya untuk dibikin menjadi animasi. Oke, nah selanjutnya ini yang saya mau tunjukin tadi, baterainya kita nggak pakai yang dari teks tapi dari sini aja nih. Ini sudah disiapkan beberapa nih ya yang sudah dibentuk jadi satu kayak widget gitu ya. Kita bisa pakai baterainya, misalnya kita mau pakai yang ini gitu ya. Nanti ini udah muncul nih satu paket mulai dari gambar baterainya sama indikator baterainya. Kita bisa lihat ya di sini, kita coba bisa testing juga kalau dia misalnya ada lowbat seperti apa gitu ya, akan tampil di sini nih. Nah, ini sudah bentuknya full satu widget komplit. Kita tinggal tarik aja dari sini, terus kita masukin ke dalam lembar kerja kitanya nih. Nah, ini dia akan bentuk nih banyak gambar di sini. Biar lebih mudah diorganize-nya nih, kita add aja ke dalam satu folder.
Nah, ini dia akan jadi satu folder, terus kemudian kita taruh di bawahnya jam. Oke, ini jadi turun. Nah, dia jadi sekarang posisinya di bawah jam. Kalau kita putar gini, dia nggak itu ya, nggak nutupin jarum jamnya. Kemudian kita bisa tambahkan lagi yang lainnya, seperti yang tadi kita step workout-nya kita bisa ambil pakai ini. Misalnya kita mau pakai yang mana ya? Oke, yang ini deh misalnya ya. Nah, ini kita bisa tambahkan nih, kita taruh di sini misalnya. Nah, ini biar lebih cocok warnanya mungkin kita ganti. Nah, ini dia akan bikin 3 nih. Satu, teks ini. Teks tabnya kita ganti, jangan warnanya kita bikin apa ya? Putih deh, biar lebih jelas gitu ya. Kemudian ini teks untuk jumlah langkahnya. Ini kita bold juga. Cuma kita ganti biar lebih kontras apa ya, kuning lah ya misalnya gini. Oke, kemudian ini gambar, coba kita lihat ya. Oke, ini juga ada ya, ini kalau kita mau hide kita tampilkan, bisa kita lihat ini. Kalau kita takut kegeser-geser, kita bisa lock di sini pakai lock ini, jadi ntar nggak bisa digeser-geser, nggak bisa dirubah-rubah. Oke, ini sekarang saya mau ganti ini gambarnya biar warnanya biar jangan biru tapi agak kuning-kuning gini. Oke, kemudian nah ini yang gambar bulatnya nih. Gambar bulatnya kalau kita nggak mau pakai bisa dibuang, tapi misalnya kita pakai aja deh, tapi kita sedikit rubah warnanya agak gelap gitu ya. Nah gini. Nah ini kita udah tambahkan nih 2 widget ini nih, kelihatannya hasilnya seperti ini nih. Cuma ini kalau kita lihat ini posisinya masih di atasnya jarum jam ya, jadi ketutupan tuh jarum jam itu. Nah coba seperti ini ya. Nah kita sama kayak tadi, ini kita grup aja, pilih ini sama save, terus kita tekan tombol save ya, terpilih semua, kita masukin ke dalam satu folder. Oke, seperti itu. Selanjutnya ini karena masih di atas, kita pindahin ke bawah jam. Sini deh. Oke, ini sekarang dia udah ada di bawahnya jam. Ya. Oke, nah sampai di sini ini sudah lengkap nih. Ya, misalnya kita mau tambah-tambahin yang lain juga bisa ya. Nanti di sini ada banyak nih application-nya. Misalnya ini berapa jumlah air yang sudah diminum gitu ya, atau ini heart rate-nya segala macam kita bisa tambahkan ya. Misalnya apa ya? Misalnya kita tambahin deh satu lagi. Oh, yang mana ya? Kita coba yang ini biar lengkap nih. Kita tambahin. Wah, terlalu besar ya. Nah, nih. Kita undo. Ini misalnya, oke, ini bisa taruh di sini. Oke, tampilan gini cukup ramai ya, nggak apa-apa nih, untuk demo ini kita keluarin semua, nanti teman-teman bisa atur sendiri mana yang mau ditampilkan di workspace-nya. Dan ini juga sudah otomatis dia bisa kita setting nih yang berhubungan dengan heart rate mana ya. Oke, bukan ini. Speed, distance, floor, calorie, bukan ada di sini nggak? Bukan, harusnya di sini. Sebentar mana dia? Oh ini, misalnya berapa ya? Misalnya gini ya, kan akan muncul seperti itu. Nah ini sudah jadi semua, tinggal nanti kita ekspor atau kita jadikan apps-nya Galaxy Watch kita, kemudian kita taruh, kita kirim ke dalam workspace kita, ke dalam Galaxy Watch kita. Saya mau kasih lihat satu lagi ini ya, yang berhubungan dengan gyro ini nih, biar kita bisa pakai. Ini di complication, kemudian di effect, ini ada satu ya, ini gyro effect sample, ini bisa kita pakai. Klik. Ini dia akan cukup banyak nih gambarnya nih, dia akan tampilkan gambar cukup banyak. Ini kita grouping aja dulu ke dalam satu folder biar gampang diaturnya. Oke, nah sekarang ini sudah ada nih gambarnya. Tapi gambarnya sekarang ada di paling atas, jadi nutupin semua jam kita. Ini kita turunin aja. Kita turunin sampai di bawah jam, jarum jam kita. Oke, seperti ini ya. Ini sudah di bawah jarum. Kita naikin satu lagi biar nutupin itu juga. Nah, ini sekarang kita bisa lihat ini kalau kita mainin gyro-nya dia kelihatan nih. Nanti kalau kita gerak-gerakin jam tangan kita gitu ya di jam, ini dia akan seperti itu, seperti keluar animasi seperti ini.
Oke. Nah, jadi di sini yang kelihatan tuh cuman ada ininya aja nih, heart rate-nya sama heart rate atau apa namanya. Coba kita lihat ya. Ya, heart rate-nya sama jarum jam kita aja. Nah, ini kalau gironya kita mainin ya. Nah, ini kita misalnya 0 lagi nih, posisinya di sini lah, seperti ini. Nah, terus saya mau kasih lihat lagi di sini, selama kita lakukan tadi layer-layernya ini, kalau teman-teman perhatiin juga di sini nih ada timeline ini. Timeline-nya buat apa sih? Nah, ini kalau kita perhatiin, ini timeline mulai dari 0 sampai 24. Maksudnya, kalau kita seperti ini berarti selama dari jam 00 sampai jam 24 ini semua gambar ini muncul. Kita bisa atur, misalnya kita mau cuma munculin, oh ini si gambar yang ini nih, yang efek ini cuma muncul di atas jam 12 gitu ya. Nah, ini kita pilih aja di sini. Nah, tadi ini gambar ini, kemudian kita show dulu. Nggak bisa dari sini ya. Ini harusnya ini ada timeline. Oke, ini karena sudah di grup, jadi dia nggak muncul di sini. Kita harus masuk ke dalam grupnya. Ini dari double klik. Nah, ini sama kayak tadi ya. Ini timeline-nya mulai dari jam 00 sampai jam 24. Ini dia muncul semua nih. Tapi kalau kita misalnya mau muncul di atas jam 12 aja, ini bisa kita seperti ini. Ini saya pilih dulu sampai kita select dulu sampai jam ini. Ini saya tekan sambil saya klik di sini. Kemudian saya tekan tombol shift, saya pilih ini ya. Terus saya turun ke bawah. Oke, ini sudah semuanya kepilih. Oh enggak, ini baru ada beberapa lagi nih, tapi yang sudah terpilih ini saya hide. Oke, kemudian yang ini juga sama ini. Saya tekan di sini, saya klik di sini, kemudian saya sambil tekan tombol shift, saya pilih di sini, ini juga saya hide. Jadi semua gambar ini akan muncul hanya di atas jam 12. Di atas jam 12 baru gambar animasi ini muncul. Itu kita balik lagi ke workspace kita klik di sini. Nah, sekarang kalau kita mainin jamnya di sini, di sini. Ini karena di atas jam 12, jadi dia muncul nih gambarnya. Tapi kalau kita lihat di sini, kalau kita munculin tuh sebelum jam 12 dia nggak muncul ya. Nanti pas jam 12 lewat sedikit, nah baru muncul. Ini nanti juga akan tampil di jam tangan kita nih. Nah, di atas jam 12 yang muncul cuma jarum jam, terus ada heart rate-nya sama si animasi ini. Oke, gitu ya. Ini yang berhubungan dengan giro nih. Nanti ini juga berlaku untuk yang lainnya nih. Kita misalnya mau gambar ini, grup ini cuma muncul di atas jam berapa gitu ya. Kita bisa setting di sini. Atau misalnya ini dia, saya misalnya contoh nih. Sorry deh ini. Secondnya ini saya mau munculin kalau di atas jam 12 aja. Kalau sebelum jam 12 nggak usah ada jam, nggak usah ada detiknya deh. Misal seperti itu ya. Kita pilih terus kita hide. Nah, gitu. Nanti jadi kalau kita main di sini, ini di atas jam 12 ya ada jam detiknya. Kalau sebelum itu nggak ada detiknya tuh. Gitu. Ya itu contoh aja. Atau kita mau tiap jam ganti-ganti nih backgroundnya nih. Kita juga bisa lakukan ya tiap jam. Jam 1 backgroundnya apa, jam 2 backgroundnya apa, dan seterusnya. Sebelum kita kirim ke Galaxy Watch kita, nih saya mau kasih lihat lagi di sini ada ini. Kalau kita mau ngeliat ini tampilannya kalau di jam seperti apa sih kira-kira actualnya. Nah, kayak gini ya. Ini kita bisa pilih juga targetnya, misalnya saya pakai apa? Saya pakai yang Frontier. Kira-kira tampilan nanti kayak gini. Atau kalau mau lihat yang di tempat lain seperti ini ya. Gitu. Ini bisa dipilih-pilih nih. Atau pakai ini juga bisa nih kayaknya swipe. Kita lihat ya ganti-ganti jamnya ya. Oke. Oh, ini cuma ganti strapnya aja. Kalau mau ganti tipe jamnya dari sini tuh. Nah, seperti itu. Ya, langkah terakhir setelah kita sudah jadi watch face-nya, kita sudah happy gitu ya dengan watch face yang kita buat. Sekarang kita tinggal install ke Galaxy Watch kita. Nah, untuk menginstal ke Galaxy Watch kita ada beberapa step yang harus kita lakukan. Yang pertama, Galaxy Watch yang kita gunakan dan komputer yang kita gunakan untuk develop watch face-nya itu harus terkoneksi di satu WiFi yang sama. Kemudian yang kedua, di workspace-nya kita harus nyalakan fitur debugging-nya dalam posisi on gitu ya. Cara men-setting debugging on-nya seperti ini.
Kemudian yang ketiga, kita harus bikin sertifikat ini dulu nih, author certificate namanya. Gitu, ini nanti semua package atau file workspace yang kita buat akan ditempelkan dengan sertifikat author ini. Jadi ini ditandain lah kalau ini workspace yang kita buat punya siapa gitu ya. Cara bikinnya kita klik aja di sini. Nah, ini kayak saya udah punya. Sebenarnya saya tinggal nanti dia akan generate satu file namanya ini nih author P12, tapi kalau belum punya, nanti teman-teman belum punya bisa start dari sini. Ini tinggal di next aja. Oke, ini dia bilang saya udah punya, nggak apa-apa nih untuk demo. Kita coba bikin lagi, baru kita namain di sini nama kita sebagai developernya siapa gitu ya. Terus passwordnya. Oke, kemudian ini ID-nya, ini sorry, country ID ini Indonesia aja, ID, state-nya saya bikin DKI Jakarta, DKI, organization-nya ini saya kosongin aja. Kemudian kita next. Ini kita harus punya Samsung account, nanti kita mesti login. Kalau belum punya bikin dulu aja, atau bisa ini continue with Google account. Ini saya udah ada Samsung account-nya, saya jadi pilih. Saya login dulu. Oke, nanti dia akan generate author certificate-nya. Dan that's it. Selesai, kita akan punya file certificate author-nya. Versinya apa, extension-nya P12. Ini akan selalu dipakai saat kita akan membuild workspace kita. Ya, nah setelah ketiga step itu sudah dilakukan, kita bisa masuk ke sini, kita klik dari sini. Nanti si Galaxy Watch Studio-nya akan searching jam yang terkoneksi di jaringan yang sama. Oke, ini terdetek jam saya karena posisinya debugging-nya sudah on. Kalau nanti teman-teman nggak kedetek di sini, mungkin coba dicek lagi debugging-nya sudah on atau belum. Kalau sudah on tapi masih belum kedetek, biasanya saya coba restart jamnya, kemudian searching lagi. Oke, setelah selesai, ini saya klik ini, nanti dia akan mulai compile watchface kita, kemudian di-push ke Galaxy Watch yang terkoneksi yang kita pilih di sini. Oke, ini sedang install. Oke, ini kalau kita lihat nih, kalau saya lihat nih di jam saya sudah terinstall nih watchface-nya. Ya, ini hasil instalasi watchface pertama kita ya. Langsung kita coba di Galaxy Watch kita. Nah, ini juga udah girometernya udah jalan gitu ya. Kalau kita goyang-goyangin gini, dia akan ikut bergerak tuh. Seperti itu. Ya, oke. Ya, itu tadi watchface pertama kita yang sudah kita buat dari awal sampai kita sudah install ke Galaxy Watch kita. Di video pertama ini kita masih memanfaatkan semua aset yang disediakan oleh Galaxy Watch Studio. Nanti mungkin di video berikutnya kita akan coba mengcustom keseluruhan item-item yang ada di dalam watchface kita, mulai dari backgroundnya, kemudian kita juga bikin jarum jamnya, menitnya, detiknya, semuanya kita akan custom supaya nanti teman-teman dapat gambaran gimana kalau kita mau mengcustom gambarnya, format seperti apa yang akan kita gunakan. Itu nanti kita bahas di video berikutnya. Dan untuk video kali ini kita cuma bahas pengenalan tentang Galaxy Watch Studio, lembar kerjanya seperti apa, komponen-komponennya seperti apa, layoutnya seperti apa gitu ya. Jadi mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman mulai berkreasi membuat membuat watchface untuk Galaxy Watch. Oke, terima kasih.